Shalom semuanya dan selamat datang di Mekorot. Saya Rabbi Shapira dan saya sangat senang bisa bersama saudara setiap pekan, terutama sekarang saat kita berada di bulan Adar, tepat setelah Purim dan menuju Pesach. Ini adalah waktu yang penting bagi kita untuk secara khusus melihat topik tentang persiapan untuk kedatangan Mesias. Masa-masa antara bulan Adar hingga bulan Nisan sangatlah penting. Izinkan saya menjelaskan. Kata Adar berasal dari huruf Alef, Dalet, Resh yang membentuk kata Elohim adalah tempat kediaman kita. Dan kata Nisan, bulan penebusan, berasal dari kata Ibrani Nes yang berarti mujizat. Ada hubungan antara persiapan, maksudnya bulan Adar, dengan waktu di mana kita menerima mujizat penebusan, yaitu Nisan. Dan hari ini dalam parasha pekan ini kita melihat salah satu tanda utama dalam persiapan. Saya ingin mengingatkan saudara bahwa dari Keluaran pasal 25 hingga Imamat pasal 4 di mana Harun dilantik sebagai Kohen Mashiach, kita melihat masa-masa persiapan. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk Nisan yang akan datang, untuk Nisan yang bersifat profetik. Para rabi kita mengatakan bahwa penebusan pertama akan dimulai di bulan Nisan, tepat saat Yesua disalibkan, dan akan berakhir, yaitu penebusan kedua, di bulan Tishrei pada Rosh Hashanah, Hari Raya Sangkakala. Di awal parasha pekan ini, kita membaca dalam Kitisa bahwa Elohim memerintahkan Israel untuk mengangkat kepala orang-orang Israel dan memastikan dengan teliti bahwa mereka dihitung satu persatu dengan seksama. Para rabi hadir dan mengatakan, saya mengutip khusus dari Ramat yang menjelaskan bahwa sebuah tikun besar telah dilakukan bagi Israel melalui parasyat rumah yang dimulai dari pasal 25 hingga pendirian Mishkan. Seluruh proses ini bertujuan untuk membalikan insiden anak lembu emas yang terjadi. Jadi, yang sedang berlangsung adalah penetapan kekudusan melalui setengah shekel dan peneguhan Torah. Pendirian rumah Elohim seperti yang tertulis dalam Keluaran 25 ayat 8, buatlah bagiku sebuah rumah dan aku akan berdiam di dalam kamu. Tetapi Ramat mengajukan pertanyaan, jika memang demikian dan terumah sudah ditegakkan, mengapa Torah memerintahkan kita di sini untuk secara khusus menghitung mereka satu persatu? Mengapa Israel diperintahkan untuk menghitung? Dan pertanyaannya adalah, Ramat bertanya, bukankah jumlah mereka sudah diketahui? Dikatakan bahwa hal itu diketahui oleh Israel, tetapi tidak diketahui oleh kekuatan-kekuatan iblis yang berdiri di belakang dan berkata, ini Israel, ini bukan Israel. Lihatlah, ini hal yang sangat penting. Kekuatan eksternal ini disebut para iblis. Ramat berkata, mereka mencari kesempatan bersuka cita dalam kejatuhan kita. Saudara paham? Jadi saat saudara jatuh, para iblis bersuka cita karena mereka memiliki sebuah tugas menurut Ramat, yaitu memastikan bahwa Israel gagal dan Israel berbuat dosa. Jadi yang terjadi adalah Satan ingin membatalkan sukacita Israel melalui kekuatan-kekuatan iblis. Karena itu, ia berusaha mencegah kita mengatakan, saya di sini, saya hadir. Alasannya adalah karena Israel diperintahkan untuk menghitung diri mereka sendiri. Dengarkan yang dikatakan Ramat. Ramat mengatakan, gembala surgawi tidak ingin kehilangan domba-dombanya. Saya ulangi lagi. Gembala surgawi Hashem Mesias tidak ingin kehilangan domba-dombanya kapanpun. Dan dia ingin mengikat mereka kembali pada akar dengan kapasitas yang lebih besar dan lebih dalam. Dan itulah sebabnya dikatakan, Kitisa et rosh benei Yisrael lifkudehem. Elohim ingin mereka kembali melekat pada kedusha dan terhubung dengan kepala. Kata rosh di sini atau kepala berbicara tentang kepala surgawi mereka yang ada di surga. Mengapa? Agar para iblis tahu bahwa engkau benar-benar dihitung dan engkau hadir. Dan ini adalah hal yang harus kita semua ingat.
Kita harus membuat diri kita hadir. Ini bukan waktunya bagi kita untuk menghilang dan berkata, "Hei, jadikan aku bagian dari kerumunan." Sebaliknya, buatlah nama saudara dikenal di surga. Pastikan bahwa surga mengetahui siapa saudara dan surga mendengar saudara dengan baik bahwa saudara hadir. Dengan cara ini, para iblis tahu saudara milik siapa. Saudara milik yang maha kuasa dari Israel. Jadi pastikan itu. Lebih dari apapun hari ini, bahwa saudara dihitung, nomor saudara dihitung. Elohim memberkati saudara. Demikianlah Makorot pekan ini.